Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Ibu. Oke, baik. Gimana anak-anak kabarnya setelah libur panjang? Udah semangat lagi belum nih untuk belajar? Alhamdulillah ya, berarti udah semangat lagi kita untuk belajar hari ini. Oke, hari ini kita melanjutkan materi yang kemarin di mata pelajaran perbankan, yaitu layanan lembaga perbankan. Kemarin kan kita belajar mengenai bisnis ya. Hari ini kita belajar mengenai layanan lembaga perbankan. Oke, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Ketua kelasnya mana? Boleh pimpin doanya? Teman-teman, kita mulai materi ini. Hari ini kita berdoa. Menurut agama belajarnya masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Sekarang Ibu mau mengecek kehadiran. Sekretarisnya mana? Saya Ibu. Oke, hari ini hadir semua? Ada yang izin satu Ibu. Oh iya, izinnya kenapa itu? Katanya kakaknya nikah. Oh, oke. Ucapin ya, jangan lupa ya. Oke. Baik, hari ini kita seperti yang sudah disinggung tadi, hari ini kita belajar mengenai layanan lembaga perbankan. Mengingat materi yang kemarin nih, anak-anak masih ingat nggak apa aja jenis dari bank? Siapa yang tahu Bank Sentral Indonesia itu apa? Boleh tunjuk tangan? Boleh tunjuk tangan? Boleh? Oh iya benar, pintar. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan dulu. Sebutin sekali lagi apa? Bank apa? Bank Indonesia. Oke, benar ya. Nah, selain Bank Indonesia itu ada bank apa lagi? Ada bank komersial seperti bank yang sering kita temui sehari-hari. Itu ada Bank BCA, Bank Mandiri, Bank BRI. Oke. Nah, hari ini kita belajar mengenai produk atau layanannya nih, jasa dari bank itu sendiri. Nah, anak-anak di sini ada yang udah pernah pakai ATM atau mobile banking atau mungkin anak-anak udah ada yang pakai QRIS. Boleh tunjuk tangan? Banyak ya, berarti untuk anak-anak ini udah pada mengetahui ya itu beberapa contoh dari layanan lembaga perbankan. Oke, kita langsung aja masuk ke materi supaya pemahaman kalian lebih dalam lagi. Yang pertama ini ada tujuan pembelajaran. Yang pertama itu siswa mampu menjelaskan pengertian layanan lembaga perbankan. Lalu yang kedua, siswa mampu menjelaskan jenis-jenis layanan perbankan seperti layanan penghimpunan dana, penyaluran dana, transaksi dan transfer, dan keamanan serta keagenan. Lalu yang ketiga, siswa mampu mengidentifikasi contoh layanan perbankan seperti tabungan, giro, deposito, KPR, BIVES, RTGS, dan Safe Deposit Box. Lalu yang keempat, siswa mampu menjelaskan resiko yang dapat terjadi dalam layanan perbankan. Lalu yang kelima, siswa mampu menganalisis penggunaan layanan perbankan dalam kehidupan sehari-hari melalui kuis. Boleh di next? Oke, anak-anak, ini ada pengertian layanan lembaga perbankan. Jadi layanan lembaga perbankan itu apa sih Ibu? Jadi layanan lembaga perbankan untuk membantu kegiatan seperti penyimpanan dana, transaksi keuangan, pembayaran, pembiayaan, serta kebutuhan keuangan lainnya. Jadi perbankan ini membantu masyarakat ataupun yang biasa kita sebut nasabah untuk membantu dalam mengelola keuangan seperti itu. Paham sampai sini anak-anak? Oke, lanjut. Perbankan itu pelayanan terbaik dari bank. Mungkin hampir semua orang mengenal bank yang tersebar di berbagai pelosok daerah desa antero Nusantara. Namun, apakah mereka telah mengenal bank dengan baik? Apakah mereka memahami berbagai produk perbankan yang dapat memudahkan kehidupan mereka? Bank adalah sahabat masyarakat sejak dulu yang setia mendampingi setiap pribadi dalam bertumbuh, baik dalam pekerjaan maupun dalam hidup dan usaha. Bank juga menerima layanan kirim uang atau transfer, baik dari rekening perusahaan ataupun antar rekening pribadi. Cukup dengan membuka rekening, maka gaji langsung dapat ditransfer atau dipindah bukukan dari rekening perusahaan ke rekening pegawai. Setiap Tadi merupakan cuplikan video dari layanan perbankan. Ya tadi itu sebenarnya layanannya itu nggak lengkap ya anak-anak. Jadi itu merupakan beberapa layanan supaya membuka insight awal kalian gitu. Tadi itu juga ada transfer, lalu ada tabungan. Tadi juga disebutkan ada deposito dan ada giro. Nah ini merupakan layanan utama perbankan menurut OJK. Nah jadi ini lengkapnya ya, layanan utama perbankan menurut OJK itu dibagi menjadi 4 kategori. Ayo sebutin bareng-bareng. Yang pertama ada apa? Penghimpunan dana. Lalu yang kedua penyaluran dana. Yang ketiga keempat ada keamanan perbankan. Nah ini merupakan 4 kategori dan menurut OJK yaitu layanan utama perbankan. Oke, untuk lebih jelasnya akan dijelaskan oleh Bu Ana.
Oke, kita akan masuk ke layanan yang pertama ya anak-anak, yaitu layanan penghimpunan dana atau funding. Betul. Kan aku kayaknya yakin nih, kalian semua udah punya yang namanya tabungan. Tadi di video disebutkan kalau misalnya kita buka tabungan di bank, kita dapat yang namanya kartu debit. Selain itu kita juga bakal dapat yang namanya buku tabungan. Lalu apalagi kalau sekarang kan biar gampang nih pakai HP. Iya betul banget, akses ke mBank. Oke, boleh langsung masuk ke tabungan. Oke, pengertian dari tabungan di sini itu adalah simpanan uang di bank yang dapat dilakukan sewaktu-waktu. Jadi kita bisa narik itu kapan aja ya, anak-anak. Terus berdasarkan cara transfer yang telah disepakati. Manfaatnya itu menyimpan uang dengan aman, memberikan kemudahan untuk bertransaksi dan juga memperoleh keuntungan bunga tabungan. Tapi tadi siapa nih yang udah punya tabungan di sini? Oke, Alvin. Alvin, kenapa sih kamu punya tabungan? Kenapa nggak nabung cash aja gitu di rumah? Oke, berarti biar lebih nggak boros ya. Tapi kan kita ucapin namanya tadi banking loh teman-teman. QRIS yang bisa kayak tinggal scan aja langsung terbayar. Betul? Nah, dan kalian QRIS itu tuh justru lebih menghemat atau memperboros kita. Boros ya. Terus tapi ada nggak solusi dari kalian nih? Aku mau dengar. Yang biar kita tuh gak boros gitu dengan adanya QRIS ini. Ada gak solusinya? Atur keuangan, betul. Berarti kita harus kembali ke diri kita sendiri ya. Betul, Rahman, terima kasih ya. Tadi kita udah tabungan, berarti yang selanjutnya itu apa? Giro. Oke, pengertiannya adalah simpanan di bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek atau bilet giro atau sarana perintah pembayaran lainnya. Berarti nggak kayak bank yang kita bisa setiap saat tadi kan, tapi itu kita bisa pakainya tuh cek atau bilet giro, teman-teman. Biasanya giro ini tuh dipakai sama perusahaan karena dengan jumlah transaksi itu yang besar banget. Nah, manfaat dari giro itu adalah mempermudah transaksi dalam jumlah besar tanpa membawa uang tunai. Jadi kita nggak perlu misalnya, bang mau transaksi ke perusahaan mau transaksi ke perusahaan lain kayak 1 juta, masa kita harus bawa uang tunainya sih 1 juta, itu sangat amat mempersulit kan? Nah, kita ada yang namanya giro. Jadi perusahaan tersebut cukup membawa yang namanya cek atau giro. Oke. Oke, tadi juga disebutkan di video ada yang namanya apa? Deposito. Tadi kan kalian bilang kalau misalnya tabungan kalian tuh boros kalau digunain terus kayak gimana sih caranya? Kalian bisa pakai yang namanya deposito. Tabungan yang penarikannya itu dapat dilakukan pada waktu tertentu aja. Oke, berdasarkan perjanjian antara nasabah dan bank. Jangka waktunya itu bisa ada yang 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, hingga 12 bulan. Oke, jadi kayak kalian nabung di bank, terus sama bank uang kalian tuh dikunci, teman-teman. Jadi kalian tuh nggak bisa gunain uang kalian. Dan kalian bisa menariknya itu pas udah jatuh tempo nih di jangka waktu yang tadi tuh kita sebutin ya. Oke, terus kenapa sih orang-orang mau buka deposito? Kan jatuhnya uang kita dikunci, kita nggak bisa gunain. Kenapa sih? Ada bunganya. Nah iya betul, Alvin. Suku bunganya tuh lebih tinggi daripada tabungan biasa. Terus juga jadi kalian bisa berinvestasi ya teman-teman ya, jadi nggak boros. Oke, sampai sini masih ada pertanyaan nggak? Nggak ada. Oke, berarti kita bisa lanjut ya. Oke, tebak-tebakan. Kalau misalnya tadi kan kalian udah naruh uang kalian di tabungan di bank, menurut kalian itu uangnya sama bank diintetin gitu aja di brankas atau gimana tuh? Ya apa itu? Diputar ya, disalurkan. Itu atau namanya itu lending. Oke, aku punya 3 produk, 3 contoh, yaitu ada kredit kendaraan, KPR. Ada yang tahu kepanjangan dari KPR? Ada yang tahu? Nggak tahu. Jadi KPR itu adalah kredit pemilikan rumah. Nah, iya. Terus selanjutnya itu ada kredit modal usaha. Boleh langsung aja. Kredit kendaraan itu adalah pinjaman dari bank yang diberikan kepada nasabah untuk melakukan pembelian kendaraan, baik kendaraan roda 2 maupun 4 dalam kondisi yang baru ataupun second ya teman-teman. Nah, jadi misal kalian mau beli kendaraan, tapi uangnya itu belum ada, tapi mau, gimana tuh jadinya? Kalian tuh bisa banget ngajuin yang namanya kredit kendaraan. Tapi apakah nanti langsung kayak sama bank semua gitu, terus kita langsung dapat motornya? Enggak ya, kita tetap harus bayar yang namanya DP atau down payment ya. Nah itu tuh, terus apakah ada jaminannya?
Tentu ada ya. Jaminannya itu merupakan kendaraan itu sendiri. Oke, masuk ke kredit pemilikan rumah atau KPR. Pasti kalian udah nggak asing lagi nih sampai KPR. Itu kan kadang kayak ada pertanyaan, kalian emang kalau mau beli rumah tuh ini atau mau KPR sih? Iya gak? Suka ada pertanyaan gitu gak? Suka. Nah, jadi KPR itu merupakan pinjaman jangka panjang ya anak-anak yang diberikan oleh bank kepada nasabah untuk membeli, membangun atau renovasi rumah tinggal, apartemen atau ruko propertinya. Terus sama dengan kredit kendaraan kita juga perlu yang namanya membayar DP. Tapi selain DP kita juga perlu membayar yang namanya garansi, terus juga notaris dan administrasi ya. Nah, kalau misalnya tadi jaminannya tuh yang di kredit kendaraan itu sendiri. Kalau misalnya KPR, ada yang bisa nebak gak apa jaminannya? Apa? Rumahnya. Kurang tepat ya. Yang jadi jaminannya itu adalah sertifikat dari rumahnya. Oke, jadi sertifikatnya ditahan oleh bank. Masuk ke selanjutnya, ada kredit modal usaha. Cocok banget buat yang mau mulai usaha tapi modalnya belum cukup. Jadi kredit modal usaha itu adalah kredit yang ditujukan kepada bagi para pelaku usaha, itu mau UMKM ataupun perusahaan besar untuk mendanai kebutuhan operasional atau pengembangan bisnis mereka. Jadi kalau misalnya kalian butuh tadi kan bisa nih yang namanya kredit modal usaha. Tapi berbeda sama kredit kendaraan atau KPR, kita kan tadi harus membayar apa? DP, betul. Itu karena ada yang namanya barangnya, yaitu kalau misalnya KPR kita ada rumah, kendaraan kita ada kendaraan. Tapi kalau misalnya modalnya nggak ada kan, berarti kita nggak ada yang namanya DP. Tapi kita tetap perlu membayar. Kita tuh perlu membayar yang namanya garansi, terus juga ada biaya provisi atau notaris, terus juga biaya administrasi lainnya ya teman-teman. Oke, mungkin itu aja. Ada yang mau ditanyai? Oke, boleh. Oke, selanjutnya kita mau bahas layanan itu perbankan, transaksi dan transfer. Ada yang tahu nggak transaksi atau transfer itu apa? Ada yang tahu BCS? Tahu dia kalau transfer atau bank. Iya betul, ada yang tahu ini? Real time gross settlement? Nggak tahu. Ada yang tahu ini? Nggak tahu. Nggak tahu. Kita akan bahas dari yang paling sering kita pakai nih, BI Pay. Boleh tolong dibaca, Nova? BI sistem pembayaran yang dibuat oleh Bank Indonesia untuk menciptakan transfer yang real time, murah, aman dan efisien. Jadi BI Pay ini biasanya kita pakai kalau kita mau transfer uang ke bank antar bank atau bank lain. Ada yang tahu nggak BI Pay ini kalau misalnya beda bank berapa pinnya? Kenapa ini paling sering kita pakai di kehidupan kita sehari-hari? Paling murah. Udah pintar jadi kita bisa belajar kali. BI Pay ini memang paling murah, selain murah dia juga cepat. Jadi kalau kita melakukan transaksi untuk transfer, dananya itu bisa langsung terkirim detik itu juga. Terus dia nggak ada batasnya, jadi 24/7, jadi nggak ada batasan kayak misalnya cuma sampai jam 5 atau bisanya dari jam 10 gitu. Real time gross settlement. Kalau ini sama dengan BI Fast, bedanya ini biasanya dipakai oleh perusahaan atau orang yang mau mengirim dana dengan jumlah yang banyak dari ratusan juta atau miliaran. Biasanya juga ini kalau ini ada batas ya, kayak kalau kita transfer di bawah jam 3 itu bisa dikirim secara real time. Tapi kalau lewat dari jam 3 dananya akan dikirim saat jam bank beroperasi. Jadi dia nggak, kalau udah jam 3 berarti besokannya lagi baru bisa dananya terkirim. Ini biasanya dipakai oleh perusahaan atau orang-orang yang misalnya mau membeli kendaraan atau rumah gitu-gitu ya. Selanjutnya kita bahas clearing. Nanti boleh dibaca. Clearing adalah sebuah prosedur di mana transaksi finansial yang dilakukan antar kedua belah pihak berhasil diselesaikan. Dengan demikian, dalam proses ini terjadi pemindahan sejumlah saldo dana dari satu pihak ke pihak lain secara lunas. Aktivitas tersebut kemudian dicatat di dalam pembukuan masing-masing pihak. Jadi ini sama persis kayak BI Fast, cuman bedanya dia nggak real time karena dananya itu kayak ibaratnya dianalisis dulu, diproses dulu nih dari mana ke mana, terus ada pencatatannya dulu, baru dia dikirim dan diterima oleh banknya. Nah, untuk ciri-cirinya itu bisa digunakan untuk transfer antar bank ataupun tidak antar bank. Ini kena biaya admin
sekitar 2.900. Kalau yang tadi yang real time without settlement itu karena dia dana yang dikirimnya gede, jadi adminnya juga gede, kurang lebih 25.000 sampai 50.000. Selanjutnya yang terakhir, sistem pembayaran tagihan. Siapa di sini yang suka bayar-bayar tagihan? Tagihan itu nggak selalu utang ya kan? Nggak selalu lewat, listrik. Betul. Ini layanan ini biasanya ada di bank untuk memudahkan kita. Contohnya kita mau bayar wifi nih, kita nggak perlu kan datang ke kantor Indihome, cuma bayar 300.000 ya kan? Atau kita mau bayar listrik, kita nggak perlu ke kantor PLN, ya kan? Jadi ini untuk memudahkan kita melakukan pembayaran tanpa harus pergi gitu loh. Kalau di Mandiri atau di bank-bank digital tuh biasanya di virtual account, jadi kita tinggal bisa pilih kita mau bayar apaan nih. Kalau iya kan bisa ya? Iya bisa. Betul. Kalau kita habis check out di toko online, kita bisa langsung tempelin. Iya saya itu copy paste gitu ya. Oke baik. Nah dari 4 layanan ini, apakah ada yang bisa memberikan kesimpulan? Oke, saya coba kasih kesimpulan Ibu. Yang pertama BIFAS itu digunakan untuk transfer antar bank, terus dia itu relatif lebih murah, cepat dan real time. Kalau real time gross settlement dia itu untuk transaksi yang bernilai besar dan lebih aman. Yang ketiga clearing itu dia kurang lebih sama, cuma dia lebih murah dan prosesnya lebih lama. Yang keempat sistem pembayaran tagihan itu digunakan untuk membayar berbagai tagihan seperti listrik, internet, BPJS dan lain-lain. Sama kalau misalnya Dri, makasih ya Dri. Kalau BIFAS ini diibaratkan kalau kita mau ke minimarket, kita pakai motor, jadi kita bawaan kita nggak bisa banyak dong, ya kan? Nggak bisa 10 dus nggak bisa kita bawa. Tapi kalau real time gross ini kita bisa ibaratnya kita ke minimarket tapi kita bawa truk. Jadi isinya bisa banyak. Yoi, jadi aman juga dia kan. Yoi. Ya sekarang kita mau main ice breaking. Nama ice breakingnya tebak aku. Kira-kira gamenya apa ya? Aduh apa ya? Betul banget kok bisa tahu sih. Aku tebak coba Ibu. Aturannya nanti ada gambar, ada clue, nanti kalian tebak. Terus juga angkat tangan dulu baru ngomong, habis itu boleh menjawab setelah dipersilakan. Dapat aku Ibu. Beng-beng. Are you ready? Ready. Ada yang tahu nggak? 1, 2, 3. Oke, gimana anak-anak habis ice breaking? Ice breakingnya seru nggak? Pasti pada semangat dong berarti. Oke, kita akan lanjut ke materi selanjutnya, yaitu layanan keamanan dan juga keagenan dalam bank. Oke, yang pertama itu ada valuta asing. Sebelumnya, Ibu mau tanya dulu nih ke kalian, siapa sih di sini yang udah berpengalaman ke luar negeri? Saya. Oke, mungkin dari kalian beberapa ada yang pernah ya berpengalaman ke luar negeri. Oke, anak-anak tolong perhatikan terlebih dahulu. Jadi, ketika kalian berpergian ke luar negeri, anak-anak, apakah mata uang rupiah bisa dipakai untuk transaksi di sana? Ya. Betul ya, jadi mata uang rupiah itu tidak bisa dipakai transaksi di negara lain. Nah, jadi hal yang harus kalian lakukan itu adalah kalian harus menukarkan dulu mata uang rupiah ke mata uang negara yang akan kalian tuju. Nah, jadi anak-anak, layanan dari bank
bank yang berkaitan dengan penukaran mata uang itu disebut dengan valuta asing atau yang biasa kita sebut dengan falas. Dan jadi anak-anak, falas ini biasanya digunakan oleh orang yang ingin berpergian ke luar negeri, terus pelaku usaha yang melakukan transaksi secara internasional, dan juga masyarakat yang membutuhkan mata uang asing ini untuk keperluan tertentu. Tetapi yang perlu diperhatikan di layanan ini bahwa mata uang itu akan berubah-ubah tiap waktu, tergantung dengan perkembangan ekonomi dan juga pasar. Maka dari itu, kita harus memperhatikan lagi ya kurs jual dan kurs beli sebelum melakukan transaksi penukaran. Kenapa sih Bu harus memperhatikan ini? Karena agar kalian itu dapat mengetahui jumlah uang yang akan diterima atau dibayarkan dan juga akan untuk menghindari kerugian akibat perubahan nilai tukar. Oke, selanjutnya ini ada layanan yang kedua yaitu bank garansi. Boleh yang di belakang yang pakai jilbab coklat Desti bacain pengertiannya? Bank garansi adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh bank kepada pihak tertentu atas permintaan nasabah. Fungsi bank garansi. Jadi benar ya yang tadi bilang Desi. Jadi pengertian dari bank garansi ini adalah jaminan yang tertulis yang diberikan oleh bank kepada pihak tertentu atas permintaan dari nasabah. Nah, di sini tujuan dari bank garansi itu adalah untuk meningkatkan keamanan serta meningkatkan kepercayaan untuk pihak yang akan melakukan suatu perjanjian dan juga kerjasama. Dari bank garansi ini, bank akan berperan sebagai pihak penjamin. Artinya di sini, bank akan memastikan bahwa nasabahnya itu benar-benar melakukan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Tetapi anak-anak, apabila kewajiban tersebut tidak dijalankan, maka pihak yang menerima garansi tersebut mampu memberikan jaminannya itu kepada nasabah. Jadi di sini tolong perhatikan dulu ya anak-anak. Jadi fungsi dari bank garansi ini adalah sebagai bentuk jaminan agar setiap orang yang ingin bekerja sama ataupun melakukan sebuah perjanjian akan lebih merasa aman dan juga percaya satu sama lain. Oke, selanjutnya ini sebenarnya ada gambarnya ya, ini dari contoh bank garansi, tapi sepertinya masih loading ya. Tapi di dalam bank garansi ini akan memuat yang pertama itu bank penerbit atau bank penjamin. Lalu yang kedua ada nomor dari bank garansi, terus ada penerima jaminan dan pihak yang dijamin, ada nilai nominal jaminan, ada syarat atau ketentuan klaim dan masa berlakunya jaminan. Oke, untuk layanan yang terakhir itu ada yang namanya safe deposit box. Sebelumnya anak-anak udah ada yang pernah tahu belum safe deposit box ini bentuknya kayak gimana? Oke, benar ya, berangkat ya. Jadi safe deposit box ini adalah fasilitas yang disediakan oleh bank untuk menyimpan barang atau dokumen penting milik nasabah. Nah, di sini itu kita bisa menyimpan seperti sertifikat tanah, surat hiasan, surat berharga, dokumen keluarga, maupun semua barang yang memang memiliki selisih tinggi. Nah, layanan ini anak-anak disebut layanan keamanan karena pastinya di dalam safe deposit ini juga dilengkapi dengan sistem keamanan khusus. Makanya dari itu kayak risiko untuk kehilangan ataupun pencurian akan minim jika kita menyimpan barang tersebut di dalam safe deposit box. Oke, lanjut ke dalam materi resiko layanan perbankan. Setelah tadi kita udah belajar ya terkait layanan oleh bank, kita juga harus mengetahui bahwa di dalam layanan tersebut ada yang namanya resiko. Nah, Ibu harap ya dengan kalian tahu resiko-resiko ini, kalian lebih bijak lagi dan berhati-hati lagi dalam menggunakan layanan yang ada. Oke, resiko yang pertama itu ada resiko keamanan. Jadi anak-anak, resiko ini itu terjadi ketika data diri kita atau informasi pribadi kita itu disalahgunakan oleh pihak lain. Nah, hal ini bisa terjadi ketika ATM kita hilang, terus password atau kode OTP kita diketahui oleh orang lain, ataupun kita mendapat penipuan mengatasnamakan bank. Maka dari itu, kalian kedepannya harus lebih menjaga lagi ya data dan privasi informasi pribadi kalian agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Lalu yang kedua itu ada resiko transaksi. Nah, resiko ini terjadi akibat kesalahan dari nasabah. Dan resiko ini paling sering kita ketemui di kehidupan kita sehari-hari. Misalnya itu kita salah memasukkan nomor rekening atau salah memasukkan nominal transfer dan juga kita tidak teliti dalam melakukan pembayaran. Maka dari itu solusinya kita harus lebih teliti dan lebih berhati-hati lagi dalam saat melakukan pembayaran agar kita tidak melakukan kesalahan seperti tadi. Lanjut
ke resiko yang terakhir, yaitu resiko kredit atau jaminan. Nah, jadi anak-anak, resiko yang terakhir ini berbeda ya dari dua resiko sebelumnya. Kalau dua resiko sebelumnya itu dampaknya akan ke diri kita atau ke nasabah, kalau resiko kredit ini akan berdampak pada bank. Jadi resiko ini terjadi ketika pihak yang dijamin bank itu tidak mampu memenuhi kewajibannya. Misalnya itu seperti nasabah tidak melunasi cicilannya, ataupun perusahaan yang dijamin oleh bank itu tidak menjalankan pola pakai dengan baik. Nah, ini akibatnya bank akan berpotensi mengalami kerugian karena harus menanggung kewajiban-kewajiban tersebut. Oleh karena itu, biasanya bank sebelum melakukan peminjaman itu akan melakukan yang namanya analisis kebijakan analisis kelayakan calon debitur, dan juga meminta jaminan kepada pihak yang akan meminjam, dan juga bank akan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan pinjaman. Oke, karena tadi kita sudah belajar ya mengenai pengertian, terus juga macam-macam layanannya, ada juga resiko. Sekarang tes pemahaman kalian. Boleh ya ke WA grupnya, di situ ibu bakal bikin soal ini, dan buat yang juara 3 teratas bakal ada hadiah. Jadi kalian harus benar ya modelnya. Artinya kalian buka web dari sini saja ya. Jadi tolong masukkan kode ini terus. Oke, masuk ya, Wayground. Terus masukkan kodenya. Let's go. Kalau ada saya, puncak bu. Kamu ada nyamuk? Iya nggak sih? Oke, utang ya. Oke, Ya. Namanya ada di 3. Nomor 1 sampai 3 Ayo maju kita ke siapa depan. ya? Aduh, mau denger banget nih pantun sang juara. Ikan cucu, ikan cucu. Hasna tetap juara 1. Oke, anak-anak yuk kondusif dulu yuk, kondusif lagi yuk, habis kuis kita kondusif lagi ya. Oke, karena kita sudah di akhir materi dan materi kita sekarang sudah selesai, kita sekarang lanjut ke kesimpulan. Oke, siapa nih yang mau ngasih kesimpulan apa aja yang sudah kita pelajari hari ini? Boleh tunjuk tangan. Pemenang bisa di Oh iya, boleh Hasna, boleh. Silakan Hasna. Oke, kamera Teman-teman dengerin dulu, sama dengerin dulu. kesimpulan hari ini, pembelajaran hari ini. Layanan perbankan itu merupakan berbagai jasa yang diberikan bank untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menyimpan, mengelola, serta menggunakan uang. Nah, layanan tersebut juga meliputi penghimpunan data melalui tabungan, giro, serta deposito. Nah, penyaluran dana juga bisa melalui berbagai jenis seperti jenis kredit, serta layanan transaksi seperti transfer, serta pembayaran. Nah, selain itu, bank juga menyediakan layanan keamanan serta keagenan seperti safe deposit box atau falas, serta bank yang bergaransi. Nah, dalam menggunakan layanan perbankan, nasabah juga perlu memahami resiko yang mungkin terjadi agar dapat bertransaksi dengan aman dan bijak. Nah, dengan berbagai layanan tersebut, bank juga berperan penting dalam mendukung aktivitas ekonomi serta keuangan yang ada di masyarakat. Itu ibu dari sang pemenang. Oke, bener banget ya. Terima kasih Hasna. Boleh tepuk tangannya. Oke, bener ya. Jadi kesimpulannya yang udah disampaikan oleh Hasna itu bener banget. Udah lengkap banget. Jadi mungkin itu saja yang bisa ibu sampaikan hari ini. Mungkin pesan ibu, kita sebagai generasi muda ya, kita harus juga hati-hati dalam memakai layanan perbankan ini. Kita tetap harus bijak dan tetap harus mengikuti aturan. Oke, mungkin sekian dari ibu. Semoga ini bermanfaat ya. Penjelasan hari ini semoga bermanfaat untuk kehidupan kalian, untuk kehidupan kerja kalian, kehidupan sehari-hari kalian. Oke, sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.